Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam literasi anak-anakku semuanya. Pada pertemuan ini marilah kita terlebih dahulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan literasi nasional dan juga disusul dengan gerakan literasi madrasah yang disingkat dengan GLEM. Kali ini kalau kemarin kita sudah mengenal pengertian, kemudian tujuan, ciri-ciri, dan juga sejarah komik. Kali ini yang kita bahas adalah jenis-jenis komik. Bagaimana nanti jenis-jenis komik ada berapa dan lainnya dari segi mana kita akan ketahui. Dan tak lupa, marilah kita membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Jadi di Al-Alaq ayat 1-5 kemarin kita bahas bahwa literasi itu tidak hanya membaca saja tapi juga menulis ya, seperti kata pepatah itu, menulis itu juga penting. Ilmu itu sebagai buruan dan pengikatnya adalah tulisan, sehingga ketika kita lupa itu bisa melihat tulisan kita. Maka ketika belajar atau menonton video ini silakan disiapkan alat tulisnya. Jadi agar kita bisa apa sih isinya langsung bisa dicatat ya, poin-poinnya. Setuju ya anak-anak ya? Oke, kita sepakat dulu, sepakat. Berikutnya untuk hari ini kita akan mengenali kompetensi dasar dan indikator. KD-nya yaitu menyajikan berbagai jenis komik. Indikatornya mampu menyajikan berbagai contoh dan informasi tentang komik. Ya, cukup jelas sekali dan mudah. Berikutnya setelah itu kita coba deh mengingat kembali kemarin komik ya. Komik ada berbagai macam pengertiannya. Nah ini yang saya ambil dari Coach MC Coach 2002 berpendapat komik adalah kumpulan gambar yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan respon estetik bagi yang melihatnya. Nah ini dari Hurlot 1978. Komik merupakan sebuah media yang dapat memberikan model yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kepribadian anak. Komik juga dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi, sarana untuk menyampaikan cerita, pesan, dan bahkan sampai pada hal-hal yang berbau ilmiah, sekalipun seperti halnya genre sastra anak yang lain. Bahkan ada saat ini buku IPA yang jenisnya komik gitu ya. Berikutnya jenis komik. Langsung kita mengenal jenis komik. Itu ada dua sisi, dari pengemasan atau tampilannya dan juga dari isi. Dari pengemasan atau tampilan kita mengetahui ada 4 jenis komik, yaitu komik strip, komik buku, komik kartun atau karikatur, komik online. Apa itu komik strip? Komik strip di sini komik yang terdiri dari beberapa panel saja. Susunannya bisa vertikal, horizontal, atau bahkan membentuk persegi. Kita bisa melihatnya di koran-koran. Contohnya Panji Koming, itu ada di dalam koran Kompas. Kemudian komik buku. Komik buku, komik yang telah dicetak atau dijilid. Kita banyak sekali menemukan ya, ada di toko buku itu biasanya kita menemui komik Conan, Shinchan. Kemudian banyak sekali ya. Kalau saya hobinya komik Conan gitu ya. Berikutnya komik kartun atau karikatur. Ini hanya menampilkan satu sosok atau adegan yang dilengkapi dengan teks berupa balon dialog. Jadi biasanya cuma berbentuk satu lembar besar gitu ya, dilengkapi gambar dan tulisan. Lah tujuannya biasanya untuk mengkritik, menyindir, tapi dengan humor-humor gitu ya. Ini juga bisa kita lihat di koran, ada ya, banyak juga di internet juga ada. Kemudian ada komik online. Ini istilah lainnya adalah komik web, atau kita saat ini webtoon ya, webcomic atau webtoon.
Komik ini diterbitkan khusus di internet, formatnya juga berbeda, pembaca mengulir scroll layar dari atas ke bawah. Oke, jadi tampilan dan pengemasan komik itu ada 4 jenis ini. Berikutnya dari komik buku. Jadi komik buku itu ada 3 jenis. Jadi percetakannya ya, komik kertas tipis. Buku ini berukuran buku biasa, tidak terlalu lebar dan besar. Contohnya ada Gundala, Gondam, Si Buta dari Gua Hantu, yaitu. Komik majalah, ini berukuran seperti majalah, biasanya menggunakan tipe kertas tebal dan kertas untuk sampulnya. Contoh komik Asterix Obelix dari luar negeri. Komik novel grafis, biasanya isi ceritanya lebih panjang dan komplikasi, serta membutuhkan tingkat berpikir yang lebih dewasa untuk pembacanya. Isi buku bisa lebih dari 100 halaman, ya. Bisa juga dalam bentuk seri atau cerita putus bersambung. Setelah dari jenis komik buku, kita akan memahami isi komik. Jadi isi komik itu ada jenis komik dari sisinya, dari isinya ya. Dari isinya kita bisa melihat ada 4. Pertama, komik edukasi, yaitu memiliki cerita yang mendidik, jadi gamblang materi tertentu tentang apa gitu ya, tapi tetap menghibur. Contohnya ada buku IPA yang dikemas dengan komik, tapi saya lupa namanya apa gitu ya, itu anak SD ada. Komik humor, jadi memiliki cerita yang lucu dan mengundang pembaca untuk tertawa. Unsur humornya dapat dituangkan lewat cerita, gambar maupun dialog dalam komik. Kemudian komik petualangan, menampilkan perjalanan tokoh untuk mencapai tujuan. Dalam perjalanannya, tokoh utama menghadapi kesulitan dan berhadapan dengan tokoh antagonis. Jadi ini petualangan, menghadapi antagonis yang akan menghalangi tokoh utama untuk mencapai tujuan. Kemudian komik biografi, namanya biografi, pasti menceritakan perjalanan hidup tokoh sejarah, mulai dari kelahiran, masa kecil hingga ia dewasa dan menua. Jadi misal kemarin kalian tugas pertama membuat perkenalan atau memperkenalkan diri dengan komik, nah itu bisa jadi kalian lanjutkan cerita hidup kalian nanti menjadi komik biografi. Berikutnya ini dapat dari sumber berikut, bisa dicek di sana juga. Selanjutnya setelah memahami materi jenis-jenis komik, yuk kita kerjakan tugas berikut ini. Buatlah mind mapping tentang komik 1 lembar saja ya. Setelah itu hasil silahkan dikirim melalui e-learning di KI 4 ya. Semangat semuanya. Saya kira sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nakhtatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salam literasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.